Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama. Presiden Prabowo Subianto menenggarai ada keterlibatan mafia di balik kerusuhan pada aksi unjuk rasa di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Diduga adanya keterlibatan mafia di balik kerusuhan pada saat unjuk rasa di berbagai daerah beberapa waktu terakhir. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, mafia disebut sengaja menggerakkan perusuh di sejumlah titik unjuk rasa guna mengganggu kehidupan masyarakat. Kericuhan yang terjadi sepekan terakhir merupakan ulah dari massa perusuh, bukanlah dari demonstran yang murni ingin menyampaikan aspirasi. Presiden Prabowo Subianto pun telah mendapatkan laporan bahwa kerusuhan di sejumlah titik oleh massa perusuh telah direncanakan. Akibatnya memakan korban mulai dari aparat kepolisian hingga masyarakat. Prabowo pun memastikan bahwa pemerintah menjamin kebebasan berpendapat dan mendengar setiap aspirasi demonstran. Namun, Presiden mengingatkan agar semua pihak mematuhi aturan yang berlaku. Prabowo pun menegaskan lagi komitmennya untuk membela rakyat dan bersumpah tidak akan mundur dalam menghadapi aksi anarkistis yang terjadi di beberapa hari terakhir. Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Tapi ada ketentuannya. Demonstrasinya harus damai. Harus sesuai undang-undang. Jadi undang-undang mengatakan kalau mau demonstrasi harus minta izin dan izin harus dikasih dan berhentinya jam 18.00. Di banyak tempat saya dapat laporan datang truk-truk, di situ ada petasan-petasan yang berat, yang besar, dan ini anggota banyak kena petasan. Ada yang terbakar leher, ada yang terbakar paha. Bayangkan kalau laki-laki terbakar alat vitalnya, ya ini sudah menurut saya udah perusuh, niatnya membakar. Diketemukan ya truk isinya alat-alat untuk membakar. Dan kita lihat di banyak tempat gedung DPR, gedung TPR, DPRD, ini adalah instansi negara yang menjalankan kedaulatan negara, alat demokrasi. Prabowo Subianto mendapatkan dukungan dari sederet menteri di Kabinet Merah Putih, seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Dalam akun media sosial pribadinya, Trenggono menyebut bahwa tidak pernah ada pemimpin pendahulu yang berani melawan mafia dan kroninya yang selama ini menggerogoti kekayaan negara. Trenggono juga menyebut aksi Prabowo dalam melawan korupsi di BUMN dan membahas stunting bernilai triliunan rupiah. Dukungan serupa datang dari Menteri Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia Abdul Qadir Karding. Karding menuliskan bahwa Presiden Prabowo yang mulai membuka, menerbitkan dan membersihkan mafia-mafia di Indonesia, justru serangan semakin banyak untuk Presiden. Karding pun menilai setiap upaya pemberantasan selalu melahirkan perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan. Selain merespons postingan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang mendukung langkah dan pernyataan Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun menegaskan akan menindaklanjuti instruksi Presiden untuk mencari siapa dalang atau mafia di balik aksi kericuhan demonstrasi beberapa hari terakhir yang terjadi di berbagai daerah. Kapolri pun menegaskan pihaknya akan bertindak berdasarkan temuan dan bukti-bukti di lapangan, termasuk mencari aktor utama kerusuhan dan siapa yang membiayai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir. Lebih lanjut, Kapolri Listio Sigit juga menyatakan banyak massa perusuh telah ditangkap terkait dengan kericuhan dalam aksi unjuk rasa sepekan terakhir, termasuk akan menindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ini tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau untuk segera keamanan,
mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh, dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Presiden meminta kepada semua pihak untuk menjaga stabilitas keamanan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas normal dan roda perekonomian kembali pulih. Tim Liputan Berita 1.